didukung oleh Masih bersama saya Rida Pulpi di Metro News. Dialog masih bersama dengan narasumber kami hari ini, Wahyu Winarto, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Letkol Infanteri Hodi Havana, Komandan Kodim 0733 Kota Semarang, dan Dr. Andes Sabto Adi Sugiartono, Ketua Kesbangpol Kota Semarang. Tadi kita membahas mengenai Indeks Demokrasi Pancasila di Kota Semarang. Seperti apa, Pak? Kami sudah melakukan pengukuran sejak tahun 2018. Dan 2018, 2019, 2020 ini kita lakukan pengukuran 21. Jadi setiap 2 tahun kita melakukan pengukuran, ya. Di tahun 2018 itu indeksnya adalah 2,86. Kemudian dengan ya mungkin ada gitu ya. Terus kemudian di tahun 2020 ini sudah meningkat 3,35. Sekarang di 2021 3,46. Artinya apa? Setiap tahun kita akan mendorong dengan mengetahui indikator semacam ini, kita tahu akan melakukan di sisi mana kita akan melakukan intervensinya. Artinya apa? Masih dengan skala 4 tadi masih ada sekitar berapa tadi? 0,54 yang harus kita dorong sekarang ini. Nah, jadi ini yang harus kita dorong terus tentang pengamalan nilai Pancasila ini dengan di sisi-sisi mana yang tadi yang kita ketahui itu. Iya, berarti masih ada sedikit PR di sana sini begitu ya, sedikit ya. Meskipun dari 2018, 2020 dan juga 2021 kenaikannya ini cukup lumayan nih ya. 2021 terakhir kita 3,46. Nah, Pak Lilu bagaimana menanggapi hal ini? Iya, tentunya apa yang disampaikan Pak Sabto tentang indeks demokrasi di Kota Semarang dengan mengalami peningkatan setiap tahunnya itu kan bisa menjadi tolak ukur lah untuk pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat atau stakeholder yang ada bisa memberikan informasi, memberikan pengamanan, pengetahuan tentang Pancasila ini secara bagus dengan indeks yang terus meningkat. Saya kira kita apresiasi pada Kesbangpol dan pemerintah Kota Semarang. Harapan kita tetap harus ditingkatkan, apalagi ini sudah ada Pak Dandim nih yang sudah mencanangkan Kampung Pancasila ini, kita harus support betul. Semoga di Kota Semarang ini juga bisa damai, tentram dalam berkehidupan bermasyarakat. Saya kira Kota Semarang khususnya ya, kita melihat memang kotanya itu tentram, adem, nggak ada yang inilah beda-beda sama kota lain gitu, misalkan gitu. Saya melihat seperti itu. Ya, aman, tertib, nyaman. Tapi itu bisa dikatakan terkadang bisa menjadi bumerang begitu ya Pak Hodi. Bagaimana? Iya betul. Kita artinya. Tapi betul yang disampaikan oleh Mas Lilu, Semarang ini menurut saya luar biasa, Mbak. Aman, nyaman, tentram. Nah, makanya tantangannya tadi, Semarang ini harus tantangannya lebih tinggi lagi menjadi contoh, menjadi role model bagi kota-kota di Indonesia tentang penguatan ideologi dan pengamalan Pancasila, Mbak. Nah, itu. Iya, oke. Nah, tadi ada Kampung Pancasila yang rencananya di setiap kecamatan nanti akan diterapkan, akan dibentuk Kampung Pancasila begitu untuk vaksin itu tadi, menangkal radikalisme. Kemudian kira-kira Pak Lilu ada inovasi apa lagi dari pemerintah? Ya, tentunya harapan kita selain dari Pak Dandim, inovasi Kesbangpol juga mungkin sudah, saya tadi mendengar Pak Kesbangpol baru saja membuka pelatihan bela negara gitu. Nah, itu yang diikuti organisasi kepemudaan yang ada di Kota Semarang. Nah, itu saya kira luar biasa juga, patut kita apresiasi juga. Ternyata di Kota Semarang sudah melalui Kesbangpol kan sudah memberikan program atau penyuluhan kepada masyarakat, khususnya di kepemudaan dan masyarakat, organisasi masyarakat yang ada di Kota Semarang kan gitu. Ya kita support sebagai anggota DPRD di Kota Semarang, maupun baik soal anggaran kita akan support selama itu memang untuk ke masyarakat Kota Semarang yang contohnya untuk program bela negara atau Pancasila ini.
Oke, dari pihak Pemkot Semarang pastinya akan mendukung begitu ya, apa yang nanti kira-kira dicanangkan oleh dari pihak Kesbangpol. Tapi saya penasaran, kalau dari pihak Kesbangpol sendiri dalam menerapkan atau mungkin membuat kegiatan-kegiatan itu sendiri, ada tantangan yang dirasakan tidak sih Pak? Ada sih tantangan ya. Jadi begini, generasi muda itu kan terus bertumbuh ya. Ya, artinya generasi itu bertumbuh terus. Yang muda menjadi dewasa, yang dewasa menjadi tua. Nah, ini harus tantangannya ada bagaimana kita meneruskan nilai-nilai Pancasila ini dari generasi ke generasi. Padahal kita tahu bahwa generasi-generasi memiliki tantangan tersendiri. Misalnya dulu mungkin ya dituturi wong tuane aja, orang tua sudah cukup. Tapi sekarang tidak, terpengaruh oleh medsos dan sebagainya. Nah, ini tantangannya sendiri. Oleh karena itu kami berharap program kami tetap melibatkan keterlibatan secara fisik. Ya, tidak hanya melalui medsos, tidak hanya seminar atau seminar kumpul-kumpul aja, tapi ada semua kegiatan yang melibatkan kelompok gitu. Terus ini kan kalau kerjasama kelompok, bagaimana dia menghargai orang lain, bagaimana dia mendengarkan orang bercerita misalnya, bagaimana dengan mendengarkan orang menyampaikan pendapat. Jadi program kami melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya sesuai dengan zamannya, gitu, sesuai zamannya. Nah, tetapi kami tetap berharap mereka terlepas dari kegiatan yang selama ini mungkin disebutkan dengan main gadget. Gadget ini adalah kegiatan di luar ruang bersama-sama, tetapi kita masukkan nilai-nilai yang bisa kita di dalam nilai-nilai Pancasila Sudah tadi. direncanakan berarti Pak? Sudah dan sudah kita lakukan. Apa itu Pak bentuk Tentunya. kegiatannya? Ya ini tadi seperti ini tadi, hari ini kita adalah latihan bela negara, istilahnya pemantapan bela negara bagi generasi muda, anak-anak SMA, organisasi mahasiswa juga, Karang Taruna hari ini tadi. Terus kemudian kami merencanakan semacam kegiatan-kegiatan semacam fun game, banyak tempat-tempat di Semarang ini yang bisa kita gali. Misalnya kita buat satu kelompok gitu, tapi proses belajarnya dia mengenali sejarah Kota Semarang, perjuangan Kota Semarang itu sendiri bisa kita eksplor tentang Museum Mandala Krida yang sana, ada Kelawan Sevi itu gitu. Semua itu bisa kita Berarti saat ini sudah banyak sekali begitu ya kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan nilai-nilai Pancasila yang lebih asik dan anak muda begitu ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro News Dialog, kami akan kembali selesai jeda. Didukung oleh